Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lisa Tania, SPD MSC, dan Bapak Andrian Syaputra, SPD MSC, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yaitu Siska Husnul Afifah dengan ujung NPM 023, Dinda Aulia dengan ujung NPM 65, Meliza Putri dengan ujung NPM 29, Fitri Aulia Zuri dengan ujung NPM 77, Risna Amana dengan ujung NPM 59, Dewi Astrini Aprilia dengan NPM 81, dan saya sendiri, Feni Alfiona dengan ujung NPM 09. Di sini kami akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan blogger serta output blogger itu sendiri dengan materi laju reaksi. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Dewi. Kepada Dewi, saya persilakan. Baik, jadi langkah yang pertama untuk membuat sebuah blogger, kita harus membuat terlebih dahulu akun blogger dengan cara kita membuka Google, lalu kita mengetik blogger.com. Setelah itu kita masuk ke webnya. Setelah masuk seperti ini, kalian tinggal ke pojok kanan. Setelah itu login. Di sini ada bisa tambahkan akun lainnya, dan di sini akun saya sudah masuk. Jika kalian akunnya belum masuk, kalian bisa menambahkan akun, lalu masukkan kata sandi, email pada blog ini. Lalu nanti di sini akan muncul seperti tambahkan judul blogger. Kalian bisa tambahkan judul bloggernya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang akan kalian buat. Setelah itu, kalian akan berhasil masuk ke dalam blogger. Seperti ini tampilannya. Jika kalian sudah masuk ke dalam blogger, dan di sini ada menu-menunya, di sini ada postingan baru, ada statistik, ada komentar, penghasilan, halaman, kata letak, tema, setelan, dan lainnya. Ini merupakan tampilan blogger saat kalian sudah masuk atau sudah berhasil login ke dalam sebuah blogger. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk membuat tema dari blog tersebut. Jadi, kan sudah masuk ke dalam tampilan seperti ini, kita langsung aja membuat template-nya, yaitu download dulu. Yang pertama kita download, ketik di Google-nya, yaitu ketik download template blog gratis gitu. Habis itu kita pencet yang BT template ini, atau kalian boleh pilih yang lain juga. Lalu kita download template-nya. Misalnya kita mau pilih yang LMS Education. Nah, lalu kita download di free download ini. Nah, kalau udah kita ubah dulu jadi tipenya tuh di sini kan tipenya masih dalam bentuk ini ya, WinRAR zip ini. Terus kita ubah dulu jadi bentuk ini, XML. Bentuk XML. Pokoknya ini kita ubah dulu ya, jadi kita ambil yang LMS Education ini, kita pindahin dulu ke tempat kira-kira. Kalau udah kita pindahin, langsung aja kita blok yang mau kita ubah lagi. Tadi itu template-nya, kita pencet tema, lalu kita pencet pulihkan. Kita upload tema yang tadi udah kita download dalam bentuk LMS Education. Lalu kita
Kan ini udah tema dipulihkan. Kita bisa langsung buka blog kita tuh bentuknya kayak mana. Nih, tadi tuh kita pencet, apa tadi? Kita pencet lihat blog kita itu. Nah, setelah itu, ini dia tampilan kita setelah ngubah template-nya jadi yang kita download tadi. Setelah itu kita ubah, udah sih, udah. Setelah itu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan langkah selanjutnya. Setelah kita mengupload tema blog yang telah kita pilih, selanjutnya kita itu bisa mengatur sub-sub topik yang akan kita masukkan ke dalam blog kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik tema, lalu kita klik tanda segitiga terbalik ini, lalu pilih Edit HTML. Nah, tadi kan bisa dilihat bahwa sub-sub kotak-kotak yang berwarna-warni itu adalah tempat subtopik yang akan kita masukkan. Nah, tadi kan sudah dapat dilihat bahwa tulisan dari kotak-kotak itu adalah item seperti itu. Nah, namun sebelumnya saya sudah mengubahnya menjadi subtopik-subtopik yang ingin kami tambahkan, yaitu tentang laju reaksi. Nah, untuk mencarinya, karena codingnya ini banyak sekali, ribuan, kita itu bisa lebih mudah mencarinya dengan cara ketik CTRL-F di bagian tulisan ini, lalu kita bisa mengetik kata kuncinya, yaitu laju reaksi. Lalu klik Enter. Nah, setelah muncul seperti ini, bisa dilihat bahwa di tema tadi, itu ada bagian teks 1-5 dan link 1-5. Nah, untuk mengubah nama subtopik yang kita inginkan ini, di bagian teksnya, ini jadinya di teks 1-5 ini, kita ubah di bagian tulisan yang berwarna hitam dengan kata-kata yang kita inginkan. Seperti saat kita ini kan akan mengusung tema laju reaksi. Jadi yang akan subtopik yang akan kita bahas itu yang pertama di teks 0, yang kotak yang pertama itu adalah definisi laju reaksi, lalu yang kedua itu persamaan laju reaksi, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang keempat itu macam-macam order reaksi, yang kelima itu metode penentuan order reaksi, yang keenam itu contoh soal laju reaksi. Nah, jadi semua subtopik ini yang tulisan berwarna hitam ini diganti dulu dengan kata-kata yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa kembali dulu, lalu kita lihat blog untuk melihat hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tempat-tempat subtopik ini sudah berubah tulisannya menjadi apa yang kita inginkan. Yang pertama sampai terakhir sudah perubahannya. Lalu untuk memasukkan materi kita ke dalam subtopik ini, bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke halaman blogger.com, lalu di bagian sini, klik postingan baru. Nah, di sini kalian bisa menulis apapun materi yang ingin kalian tambahkan ke dalam subtopik itu. Misalnya definisi laju reaksi, kalian bisa tulis di sini. Lalu setelah kalian menulis di sini, klik publikasikan. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat postingan dari masing-masing subtopiknya. Itu seperti ini. Di bagian definisi laju reaksi, kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian link ini, kalian itu bisa isi tentang
subtopiknya itu apa? Misalnya definisi laju reaksi. Definisi, lalu yang bawah ini laju reaksi. Lalu klik terapkan. Setelah itu, klik perbarui. Nah, setelah diperbarui, kita bisa melihatnya di blog kita, mengeceknya apakah itu sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk ya definisi dari laju reaksi. Namun ketika subtopik ini diklik, ini belum bisa menampilkan materi yang kita masukkan tadi. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan, ketika ini diklik lalu muncul materi yang kita masukkan tadi, itu caranya dengan membuka materi yang tadi, lalu kita menyalin tautannya. Copy dulu, lalu kita kembali ke halaman blogger.com, lalu klik tema, lalu klik tanda segitiga terbalik, lalu klik HTML. Nah, kita cari coding yang tadi. Untuk mencarinya seperti tadi, CTRL-F, kemudian cari kata kuncinya, ketik kata kuncinya yaitu laju reaksi. Enter. Lalu di sini, berbeda dengan yang tadi, itu kan tadi kita mengubah yang bagian teksnya. Nah, sekarang kita mengubah yang bagian linknya. Nah, tadi kan itu yang definisi laju reaksi itu berada di teks 0. Nah, yang tadi kita masukkan ke dalam link 0. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan link yang tadi ke dalam link 0. Jadi, kita memasukkannya harus diingat bahwa di tulisan yang berwarna hitam. Jika salah, maka codingnya akan kacau. Nah, jika sudah, untuk menyimpan perubahannya itu bisa diklik ini, simpan. Jika sudah, kita kembali ke beranda, lalu untuk mengeceknya kita lihat blog. Klik lihat blog lagi. Lalu kita klik subtopik kita untuk cek apakah sudah masuk. Nah, bisa dilihat bahwa ini sudah masuk. Jadi ketika subtopik itu dipencet, maka kita akan diarahkan ke materi yang telah kita masukkan ke dalam subtopik tersebut. Ya, kurang lebih langkah-langkah dalam pembuatan blogger adalah seperti itu. Lalu selanjutnya adalah penjelasan mengenai output dari blogger yang telah kita susun, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Fitri Aulia dipersilahkan. Baik, selanjutnya subtopik pada bagian definisi. Pada bagian definisi ini,
menerapkan gaya belajar reading karena pada bagian definisi ini yang membaca hanya akan mendapatkan gaya belajar reading saja. Lalu untuk selanjutnya, pada subtopik persamaan laju reaksi. Di sini pun hanya akan menerapkan gaya belajar reading saja karena hanya berisi kata-kata yang akan dibaca oleh pembaca dari blog tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan. Baiklah, untuk subtopik yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini kami menerapkan gaya belajar reading, auditoring, dan visual, di mana di sini kami memasukkan materi berupa tulisan-tulisan, lalu dilengkapi oleh video dan juga dilengkapi oleh gambar-gambar yang mendukung. Selanjutnya, pada subtopik macam-macam order reaksi, di sini kami menerapkan gaya belajar reading dan visual, yang dimana di dalam subtopik ini kami memasukkan materi tulisan-tulisan dan juga gambar yang mendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu kami menerapkan metode reading karena di sini siswa dorong untuk mengamati materi, kemudian didorong untuk mengamati tulisan supaya dapat memahaminya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Baik, selanjutnya adalah output contoh soal laju reaksi. Jadi di output ini berisi contoh-contoh contoh-contoh soal dari materi laju reaksi. Di sini kami menerapkan gaya belajar visual karena pada contoh soal ini terdapat gambar yang akan dilihat siswa. Lalu selanjutnya kita mendorong siswa untuk gaya belajarnya dengan reading, yaitu membaca soal dan memahaminya. Selanjutnya adalah writing, yaitu siswa akan menjawab dan menulis dari jawaban dari soal-soal tersebut. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya izin mengoreksi sedikit di bagian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu. Tadi kan kami telah menjelaskan bahwa di bagian ini kami itu menerapkan gaya belajar visual, auditory, dan reading. Nah, di mana di bagian reading ini telah jelas bahwa kita itu telah memasukkan banyak materi yang bisa dibaca oleh siswa. Lalu yang kedua itu bagian auditory dan visual itu bisa dilihat di salah satu video ini. Misalnya di video luas permukaan, tolong diklik. Nah, di video luas permukaan ini bisa dilihat bahwa video ini menampilkan visual tentu saja, dan ini juga menampilkan, juga dilengkapi dengan auditory. Dinda, apakah bisa dihidupkan volumenya?
kurang lebih seperti ini. Jadi video ini adalah bentuk gaya belajar dari visual dan auditori. Baik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami tentang langkah-langkah pembuatan blogger serta output dari blogger itu sendiri. Jika terdapat banyak salah, kami mohon maaf. Kepada teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.